Gimana kalau ada yang punya sertifikat, kemudian kejadiannya dibuat lagi sertifikatnya, sama-sama merasa punya landasan hukum atau dasar hukum karena punya sertifikat. Kita tanya ke Pak Taufik. Pak Taufik kan tadi Pak Taufik bilang, BPN itu mengeluarkan sertifikat kalau sudah clear and clean. Masyarakat boleh dong ngasih informasi kalau ini sudah dimiliki atau saya sudah memiliki tanah ini, tolong jangan dikeluarkan lagi sertifikat dalam bentuk hak apapun atas tanah itu. Itu gimana Pak Taufik? Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Clear and clean ini agar semua pihak untuk menyadari agar tanah itu jangan ada konflik belakangan. Nah, walaupun telah dinyatakan oleh pihak yang membawa lahan atau tanah tersebut ke BPN, BPN itu harus mencek. Dan cara menceknya kan banyak caranya sekarang ini. Ya, agar memang harus hati-hati. Karena kalau misalnya suatu ketika dikeluarkan sertifikat di atas tanah tersebut, ternyata tanah tersebut itu adalah masih ada klaim dari pihak lain itu membawa pengadilan, maka BPN itu kena juga. Itu harus kita pahami, karena itu BPN itu sangat hati-hati mengeluarkan sertifikat ini. Pasti sangat berhati-hati dia karena dia tidak mau nanti berperkara belakangan. Nah, karena itu saya berharap kepada masyarakat, jangan memaksa BPN. Karena ada ini Pak, ini mah kita kan kenal baik dan sebagainya, anak bapak dengan anak kita juga berteman. Tolong nih sertifikatnya, ya kan begitu, jangan. Jadi jelaskan adalah dengan sejelas-jelas clear. Jelas-jelasnya itu yang disebut clear and clean. Maka baru diberikan sertifikat. Apakah sertifikat itu kemudian bisa tumpang tindih? Seperti dijelaskan oleh Pak Siombing tadi, pertama bisa hanya karena ada proses tersebut dilakukan oleh pihak-pihak BPN yang tidak bertanggung jawab. Karena dia itulah didatangi oleh mafia, kemudian dijanjikan, kemudian dibatalkan, kemudian diberikan sertifikat di atas sertifikat. Itu bisa saja. Tetapi sekarang ini sangat tegas menteri ini. Ya, seperti yang terjadi terhadap Kanwil Jakarta ini diberhentikan. Kemudian kepada masyarakat yang bersangkutan yang telah dirugikan karena tanahnya diambil, diminta dilaporkan ke Bareskrim. Jadi menjadi delik pidana. Karena itu sekarang ini dia menjadi tersangka. Itu akan terus kita lakukan hal-hal tersebut. Tidak boleh masyarakat dirugikan oleh mereka. Ya, nah, kami hal tersebut menteri ini adalah sangat tegas terhadap tersebut. Nah, yang kedua, juga karena mafia. Saya mencontohkan adalah di Puncak. Di Puncak itu adalah seorang notaris. Notaris ini yang biasanya adalah membawa, kalau kita ini ingin mengurus tanah, membawa ke BPN, adalah biasanya melalui notaris. Ya, dia karena sekaligus adalah menjadi pejabat tanah ya Pak, PPAT ya? Ya, kan mereka juga adalah pejabat akte tanah. Tanah dia sudah sertifikat di Puncak, itu bisa dikalahkan dengan girik. Coba bayangkan, girik ini sudah tidak ada lagi sebelumnya. Tetapi girik ini kemudian dibawa oleh seseorang mafia kepada orang di desa itu. Kamu akui girik ini adalah girik kamu. Kemudian minta kepada kepala desa, Kades itu untuk mengakui bahwa ini adalah tanah kamu dengan girik ini. Bagaimana caranya? Nanti kepala desa kamu kasih ini dan sebagainya. Dan itu kan harus ke pengadilan saya. Nah, dengan pengakuan kepala desa, kepala RW dan sebagainya itu, dibawalah ke pengadilan. Yang punya sertifikat itu kalah di pengadilan. Itu tidak terjadi. Jadi karena itu, sekarang ini adalah pihak ATR BPN itu berkoordinasi dengan pihak Mahkamah Agung. Agar persoalan-persoalan tanah yang berdasarkan girik ini sekarang ini kalau bisa diabaikan di pengadilan. Karena dia sudah cukup lama. Girik ini kan sebenarnya tidak menunjukkan kepemilikan. Karena itulah menunjukkan bahwa dia dulu adalah sebagai bukti pembayaran pajak. Itu girik tersebut. Ya kan? Yang kedua adalah forfunding. Yang disebutkan oleh Pak Siombing tadi, ada sebuah performing yang sangat luar biasa.
besar sekali. Kemudian entah dari mana, perfounding itu sangat terbatas karena itu dikeluarkan oleh Belanda dulu. Oh. Sebelum tahun 30-an, ya kan? Sebelum tahun 42. Itu diberikan kepada pribadi yang tunduk kepada atau lembaga yang tunduk kepada hukum Belanda. Oke. Nah, Oke. perfounding ini Ada pertanyaan berikutnya nih, karena ini sudah simpan-simpan dari segmen-segmen sebelumnya. Jadi, tapi sebelum ke Pak Taufik, saya nanya dulu ke Pak Sihombing soal ini. Pak Sihombing, jadi kita sering ikutin di berita, ada tanah milik BUMN misalnya, atau perusahaan milik negara, atau katakanlah institusi atau kementerian lembaga negara. Tapi ada juga yang punya diizinkan untuk mengelola. Belum clear ya Pak, itu dalam bentuk HGB, HGU atau tadi hak-hak pengelolaan yang Bapak sebutkan tadi. Tapi bisa pakai tanah itu atau menggunakan tanah itu. Itu gimana ceritanya bisa ada yang bisa punya lahan banyak, mengelola lahan banyak sekali atau luas begitu, Pak Sihombing? Ya, jadi selama ini kalau kita membuat ada tanah yang dimiliki oleh BUMN ataupun BUMD, itu biasanya ada aset yang terdaftar di Departemen Keuangan dan di kementeriannya, dan ada aset yang dipisahkan. Jadi kita lihat dulu duduk soalnya itu. Nah, kalau dia memang aset yang terdaftar di Kementerian Teknisnya dan Menteri Keuangan, berarti dia harus minta izin dulu ke Menteri Keuangan. Itu. Nah, kalau nilainya itu, kalau dulu tuh saya sebagai anggota penaksir aset pemerintah pusat BUMN dan ketua penaksir aset di DKI Jakarta dulu itu selalu harus minta izin kalau dia terdaftar. Tapi kalau dia tidak terdaftar, itu menjadi kewenangan dari BUMN atau BUMD tersebut. Untuk membuat kerjasama. Seperti di Jakarta ini, banyak kerjasama oleh BUMD dengan pihak swasta. Seperti Raja Wali apartemen di Kemayoran. Itu dulu kita yang membuat draftnya itu di Biro Hukum, perjanjian kerjasama dengan BOT, Build Operation Building. Nah, jadi di situ disebutkan apa hak dan kewajiban. Begitu. Tapi kalau dia aset yang terdaftar itu, kalau BUMD DKI Jakarta, dia harus izin ke Menteri Dalam Negeri. Kalau dia BUMN, aset pemerintah pusat, dia harus izin ke Menteri Teknisnya dan Menteri Keuangan. Begitu. Oke. Gitu. Jadi tapi ada kalau kualifikasi ya Pak Sihombing ya, kalau yang mau dapat atau memperoleh hak pengelolaan terhadap tanah yang dimiliki oleh katakanlah negara karena kementerian dan BUMN. Ada ya Pak? Iya, ada verifikasinya. Tergantung aset itu, aset yang terdaftar atau aset yang dipisahkan gitu. Nah, aset yang terdaftar itu biasanya duitnya itu dipakai dari APBN dulunya. Tahun berapa dia misalnya membebaskan tanah tersebut. Nah, tapi kalau aset yang dipisahkan itu bisa berasal dari nasionalisasi. Nasionalisasi, seperti contoh nasionalisasi yang sekarang ini masih diserobot warga misalnya. PT Jiwasraya, saya baru tak pernah dulu di situ, dan kita tim menangani, misalnya Mbak tahu itu bioskop Rek, Keramat, sampai Tripoli. Itu semua HGB daripada Jiwasraya. Sampai sekarang mereka tidak bisa mengusir. Karena itu dulunya ada perjanjian sewa. Kemudian ada yang udah meninggal, terus tidak ada lagi sewa. Jadi memang agak susah kalau dia udah diserobot oleh masyarakat. Nah, kasus lain lagi di Sarjana Mandala UI, di Kayu Putih. Saya baru masuk pegawai BPN waktu itu 81. Itu namanya Sarjana Mandala, 2 RW itu. RW 05 sama RW 09 punya UI. Nah, karena Pak Harto waktu itu udah banyak penggarap masyarakat, akhirnya oleh Presiden dipindah ke Depok sekarang UI. Nah, seperti itu.
Jadi kalaupun aset-aset pemerintah pusat termasuk juga institusi-institusi itu, nah memang kalau dikerjasamakan kepada pihak lain bisa melalui BOT atau diserobot masyarakat pun bisa. Sampai saat ini, seperti saya di Pedanka. Pedanka itu ada beberapa kasus yang diserobot, seperti Umpat itu diserobot. Terus Unsri, Palembang, itu juga tanahnya diserobot oleh masyarakat. Nah, itu dari tanah-tanah SKP penguasaan peran. Oh, Nah, oke. Nah, Iya, istilahnya mengerikan nih Pak Sihombing, diserobot oleh masyarakat. Jadi nggak melulu masyarakat itu dilanggar haknya, tapi juga bisa juga ya ternyata. Nanti kita tanyakan ke Pak Taufik kira-kira bakal seperti apa penyelesaian terhadap kalau memang Pak Sihombing bilang tadi penyerobotan oleh masyarakat. Nah, jalan keluarnya kira-kira oleh BPN seperti apa? Ada juga pertanyaan dari netizen nanti Pak Taufik, Pak Sihombing nanti saya tanyakan kepada Anda berdua usai jeda.